teman-teman, apa kabar semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai latihan ulangan bab 6, yaitu kekongruenan pada segi 4. Nomor 1, dua segi 4 disebut kongruen jika mempunyai, nah teman-teman harus ingat kembali syarat dari kongruen, yaitu bentuk dan ukurannya sama. Jelas sekali, jawabannya bagian D. Nomor 2, bangun datar yang selalu sebangun. Ingat kembali syarat sebangun. Syarat sebangun yaitu bentuknya sama, tapi boleh ukurannya berbeda. Kira-kira bangun apa yang sebangun? Jelas persegi. Jadi bangun apa saja yang sebangun bisa persegi, kemudian lingkaran. Ada apa lagi? Ya, kemudian ada segitiga, sama sisi, dan masih ada lagi yang lainnya ya. Oke, kemudian nomor 3, pernyataan berikut yang benar. Segi 4 yang panjang semua sisinya sama selalu kongruen. Nah, kita buat segi 4. Misalnya kita buat segi 4 yaitu belah ketupat. Di sini semua sisinya sama. Kemudian kita buat persegi. Apakah ini bisa dimaksud atau disebut kongruen? Jelas tidak ya, karena bentuknya berbeda. Kemudian bagian B, segi 4 yang besar semua sudutnya sama selalu kongruen. Nah, kita misalkan ada satu persegi panjang dan juga satu persegi. Ini semua sudutnya sama ya, yaitu 90 derajat. Apakah ini bisa disebut kongruen? Iya, tentu tidak, karena bentuknya berbeda. Kemudian nomor 3, jika keempat sisi diketahui, kekongruenan dua segi 4 dapat ditentukan. Jadi, semua sisinya diketahui. Contoh, kalau kita berbicara kongruen berarti bentuknya sama dan ukurannya sama. Nah, kita misalkan ini ada dua bentuk yang sama. Kalau Miss ketahui sisinya di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian yang gambar kedua, Miss tulis satunya di sini, kemudian 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Apakah bisa dikatakan sama? Apakah bisa dikatakan kongruen? Tentu tidak, karena penempatan sisinya berbeda. Kemudian, yang terakhir, syarat kekongruenan segi 4 berbeda dengan kekongruenan segitiga. Jelas sekali ya. Kemudian nomor 4, dua buah segi 4 disusun dari dua segitiga yang kongruen. Berarti kita buat dua segi 4 yang satu segi 4-nya disusun dari dua segitiga. Misalnya kita buat bangun seperti ini. Nah, ini adalah segi 4 yang dibangun dari dua segitiga. Kemudian kita buat lagi satu segi 4 kita buat yang terdiri dari dua segitiga juga. Oke. Nah, kedua segi 4 tersebut pasti tidak memiliki hubungan kongruen, sama dan sebangun, atau luasnya sama. Kongruen tentu tidak ya, karena bentuknya berbeda. Sama dan sebangun ya tentu tidak. Kemudian, apakah dia tidak memiliki hubungan? Dia saling berhubungan. Jelas sekali jawabannya adalah luasnya sama ya. Nomor 5, perhatikan dua segi 4 kongruen berikut. Jadi kita lihat dulu panjang sisi yang sama panjang. Nah, kita tentukan dulu ya. Panjang sisi yang sama panjang. Kita lihat bahwa sisi DC itu sama dengan AB. Kemudian, nah, kini sisi terpendek. Berarti sisi terpendeknya juga SP dan QR. PS dan QR. Kemudian sisi yang panjang ini, yang berhadapan dia sama panjangnya. Kemudian kita tentukan sudutnya. Sudutnya B dengan D, kemudian A dengan C. Begitu pula dengan S dan Q dan P, R. Oke, setelah kita tentukan, kita lihat. Panjang sisi yang sama panjang pada bangun tersebut adalah AB dan PQ sama panjangnya. Salah ya. Kemudian BC sama panjang dengan RS. Iya, benar sekali. Oke, jawabannya B. Nomor 6. Perhatikan dua segi 4 kongruen berikut. Pasangan sudut yang X dan Y sama besar dengan pasangan sudut. Nah, berarti kita tentukan dulu nih, kira-kira yang mana sudutnya
yang sama dengan D, ini adalah sudut paling besar, otomatis yang ini ya, berarti kita tulisnya D. Kemudian yang paling kecil yaitu sudut, iya benar sekali, yaitu sudut C. Kemudian X-nya sama dengan sudut A dan Y sama dengan sudut B, berarti X-nya yaitu A dan B. Nomor 7. Jika kedua segi 4 di atas kongruen, sisi yang panjangnya 12 cm adalah, kita lihat di sini 12 cm adalah sisi A dan B. Sisi paling panjang yaitu A dan D. Mana sisi paling panjang di bangun kedua? Yaitu M dan N. Sudut yang paling panjang, otomatis yang LM ini adalah 12 cm, maka jawabannya B. Selanjutnya nomor 8. Jika trapesium ABCD dan KLMN kongruen, panjang sisi MN, kita lihat panjang sisi MN adalah panjang sisi terpanjang di bangun trapesium berikut. Maka sisi terpanjang ini sama dengan bangun keduanya, gambar keduanya, yaitu 48 cm. Jawabannya D. Nomor 9. Dari pernyataan berikut, kira-kira mana yang benar? Panjang PQ ini katanya 40 cm. Benar ya, PQ itu sama dengan AB, yaitu 40 cm. Ini benar. Kemudian besar sudut A sama dengan besar sudut Q. Jelas berbeda karena sudut A garisnya hanya 1, kemudian di Q ada 2. Ini salah. Kemudian panjang CD ini harusnya 16 cm ya, karena sama dengan RS, berarti ini salah. Sudut D sama dengan sudut S, benar. Jadi yang benar di sini hanya I1 dan I4 saja, tidak ada di optionnya. Kemudian nomor terakhir, diketahui dua segi 4 kongruen sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, kira-kira mana yang benar dari pilihan ini? Kita lihat dulu di sini ya, sudut P. Sudut P itu sama dengan sudut C, yaitu 65 derajat. Kemudian sudut D. Sudut D itu berapa derajat? Sudut D ternyata sama dengan sudut Q, yaitu 90 derajat. Maka kita harus ketahui dulu sudut B-nya ini berapa. Jadinya sudut B ini 180, kita kurangi dengan 70 tambah 90 tambah 65, maka kita dapatkan hasilnya 135 derajat. Caranya seperti apa? Berarti 180 derajat kita kurangi dalam kurung 70 derajat tambah 90 derajat dan tambah dengan 65 derajat. Maka 180 derajat ini kita kurangi dengan 70 tambah 90 yaitu 160 derajat. 160 tambah 65 yaitu 225 derajat. Maka kita peroleh 225 kita kurangi dengan 180, maka hasilnya 135. Ini kita tempatkan di bagian belakangnya. Kurang 180 derajat, maka hasilnya 135 derajat. Oke, next kita lanjut. Nomor 10, karena sudah diketahui sudut D-nya, maka kita langsung tentukan sudut S dan R. Sudut S ini adalah sudut terbesar, berarti dia sama bagian sudut B, yaitu 135 derajat. Maka R ini sama dengan 70 derajat. Kita lihat sudut ABC, maka kita perhatikan sudut B-nya di sini ya. Katanya 90 derajat, berarti salah. ADC berarti sudut D 90. Salah. Kemudian sudut QPS, sudut P katanya 65 derajat. Iya, benar sekali. 65 derajat. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke teman-teman, pembahasan nomor 1 sampai 10 sudah selesai. Silakan dipelajari kembali dan dipahami ya. Thank you. See you in the next video.